Halo Grass Team, kembali lagi bersama saya Iyad, Grass Agent. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Agent David. Halo Grass Team. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai di program terbaru kita, yaitu Grass Talk. Di sini kita akan santai-santai ngobrolin masalah isu-isu yang beredar ataupun tanggapan-tanggapan netizen tentang produk Grass itu sendiri. Yap, betul. Oke. Jadi ini kita buat semacam kayak bincang bebas, mungkin Betul. semi-semi kayak podcast. Ya. Tapi kita ingin coba menyampaikan atau menanggapi hampir ratusan mungkin pertanyaan dari beberapa netizen ataupun juga mitra Grass kita ataupun juga Grass Team kita yang lain. Menanyakan tentang produknya kita, terus kemudian menanyakan tentang kok ininya begini, kok ininya begitu, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Jadi intinya kalau untuk episode kali ini kita bebas ya ngobrolnya. Bebas dulu ngobrolnya kita. Bebas tapi tetap sopan. Tetap sopan, tetap santai aja. Betul. Oke, ada pertanyaan pertama dari saya sendiri mengenai gimana Grass bisa mengklaim, terutama Grass Indonesia bisa mengklaim bahwa produk Grass itu satu-satunya dan pertama di Indonesia. Ya, betul. Jadi sebenarnya klaim itu sendiri bukan klaim yang kita menyampaikan tanpa dasar, karena kalau kita lihat lagi secara historical produk Grass ini masuk ke Indonesia itu memang di awal tahun kalau nggak salah 2019 ya. Nah pada saat itu memang belum ada sama sekali yang namanya touchless shampoo atau sampo tanpa sentuh. Bahkan kalimat touchless shampoo itu sendiri juga Masih asing ya? masih asing, sangat-sangat asing sekali bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Bisa dibilang bahwa sampo kita itu hanya gimmick, Mimpi belaka mimpi malah. belaka. Sampo kita itu atau produk Grass Touchless Shampoo itu hanya strategi marketing saja untuk menjual produk. Betul. Gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita bilang mungkin meragukan, Kurang percaya juga. percaya dan sama sekali tidak percaya dengan produknya kita. Dan itulah kenapa kita bilang pada tahun 2019 kita mengklaim bahwa produk kita yang pertama, produk touchless shampoo yang pertama di Indonesia yang dipasarkan, dijual di Indonesia Secara resmi ya? secara resmi. Tentunya. Ya memang dari segi aspek legalitas, keamanan produk. Nah ini juga seru nih, yang keamanan produk itu banyak yang menanyakan tentang keamanan produk, tapi nanti kita bahas. Oke. Jadi dari segi aspek legalitas, perizinan dan segala macam itu sudah kita penuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Kesatuan Indonesia. Betul sekali. Sehingga kita memang produk kita ini kita pastikan dulu bahwa harus memenuhi unsur-unsur pematuhan atau kepatuhan yang berlaku di negara tersebut. Nah itulah awal mula 2019 kita klaim bahwa produk kita memang yang pertama, karena memang belum ada ya. Betul, belum ada yang beredar di Indonesia secara resmi dijual Secara resmi di pasaran ya. Betul. Mungkin banyak di sana, di luar sana produk touchless. Kalau kita searching di Google, Betul. Selain Grass tuh ada nggak sih? Banyak banget. Banyak sekali. Apalagi kalau sekarang kan akhir-akhir sudah mulai meramaikan. Nah, mungkin itu salah satu alasan kenapa Grass hadir di Indonesia ya. Jadi salah satu solusi juga untuk orang-orang yang super sibuk. Betul. Gitu kan. Betul. Super sibuk dan nggak ada banyak waktu lah. Dan waktu untuk keluarga itu hanya tersedia di Sabtu Minggu saja. Dan apabila kalian Grass Team semua atau masyarakat Indonesia yang hanya memiliki waktu hanya Sabtu Minggu dan motor atau kendaraan kalian itu kotor, terus dipangkas lagi untuk cuci motor, waktunya sayang banget gitu loh. Jadi quality time untuk keluarganya sangat terpangkas ya, maksudnya sangat sedikit lah waktu untuk keluarganya. Makanya Grass hadir di Indonesia ini sebagai solusi, salah satu solusi untuk orang-orang yang sangat menghargai waktu bersama keluarga gitu. Dan pastinya selain tadi dari faktor keamanan produk ya. Betul. Terus kemudian faktor aspek legalitas produknya kita yang sudah kita pasarkan di Indonesia, tentu faktor keamanan produk itu yang menjadi
perhatian pertama di Grass Indonesia, karena pasti akan banyak bertanya-tanya bahwa kok bisa melunturkan kotoran. Banyak sekali yang bertanya bahwa kalau begitu itu samponya keras dong. Kalau begitu itu samponya merusak cat dong. Memang sih secara logika alaminya gitu kan, apapun yang dapat melunturkan kotoran gitu kan secara otomatis tanpa harus digosok lagi, itu pasti akan terpikirkan bahwa produk itu sangat keras. Produk itu akan melukai Betul. si pengguna juga objek yang dicuci. Tapi ya karena grass Karena Grass sudah 18 tahun diproduksi dan disebarkan di seluruh dunia, terutama mendominasi 60%, mungkin sekarang sudah 75% mungkin ya. kalau di Rusianya sendiri sih memang menjadi market leader katanya. Market Kan leader. informasi dari pusatnya seperti itu. Ya, menjadi market leader untuk di grass di Rusia. Dan nggak mungkin juga sekelas Eropa melegalisasikan satu produk tanpa ada survei terlebih dahulu, seperti itu. Jadi keamanannya sudah teruji, jelas gitu. Selama 18 tahun dijual bebas dan tidak ada komplain apapun. Ya. Baik dari Mercy ataupun BMW. Gitu. Jadi ya banyak banget kalau misalkan kita lihat di banyak banget sekali kalau produk kita itu, produk Grass ini sebenarnya sudah dipakai di Eropa. Bahkan sebelum masuk ke Indonesia atau pasar Asia sendiri, produk kita lebih banyak dikenal di Rusia, negara Jerman. tetangga di Rusia gitu kan, di Uni Eropa, di Jerman, di yang lain-lain, bahwa produk yang betul-betul memang sudah diketahui dan tersebar luas digunakan di beberapa tempat pencucian, baik itu tempat cuci usaha ataupun juga dipakai sebagai produk oleh konsumen perorangan. Gitu, itulah kita melihat kenapa oh ini harus sepertinya dikenalkan oleh masyarakat Indonesia yang memang awal-awal ini banyak sekali nyinyiran, banyak sekali cibiran. Padahal awalnya tidak percaya lo masyarakat Indonesia. Betul. Gitu. Tapi kesini malah ikut euforianya dan bikin produk-produk touchless yang mendadak touchless. Mendadak touchless, jadi istilahnya ya nggak apa-apa sih, bagus juga ya, kita Bagus juga, kita bagus. senang bahwa kita bangga dan senang bahwa Grass ternyata akhirnya diterima Diterima di masyarakat dan konsep atau teknologi Konsep touchless itu bukan lagi hanya omong Mimpi kosong belaka. belaka, bukan lagi mimpi belaka, tapi juga bukan omong kosong belaka, bukan gimmick doang. bukan gimmick doang, dan ternyata masyarakat Indonesia semuanya sudah bisa menerima Betul. kenyataan, Iya. fakta yang kita bicarakan bahwa produk ini memang berjalan sesuai dengan yang dinamakan. Nah, terus kalau misalkan disampaikan, kita lihat dari produknya kita nih, kok nggak ada klaim touchless shampoo, bos? Itu kenapa sih gitu kan? Karena klaim itu sendiri harus ada dasarnya. Nah, di kita mereknya itu Actifoam, bukan touchless shampoo. Cuman karena legalitas di Indonesia itu harus ada dasarnya touchless itu. Jadi tidak boleh sembarangan menamai sebuah produk itu dengan kata touchless. Itu touchless itu harus ada dasarnya. Jadi nama produk Grass sendiri tidak menyantumkan bahwa Grass touchless shampoo. Iya, Tapi betul. adalah Grass Actifoam. Jadi maksudnya adalah foam yang Busa aktif. yang dapat merontokkan kotoran. Nah, itu. Ini mungkin di luar sana masih banyak juga yang bingung, masih banyak juga yang masih bingung tentang ini namanya touchless shampoo, ini dapat jadinya itu menjadi suatu brand. Nggak salah sih, tapi kalau misalkan memang bisa memenuhi kaidah unsur penamaan label, penandaan sesuai dengan yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sah-sah saja. Sah-sah saja. Nggak ada masalah ya untuk Iya, itu. nggak ada masalah. Jadi, nah balik lagi tadi ya, kita lihat mengenai akhirnya produk touchless shampoo ini bisa diterima. Mungkin kita bisa liatin kali ya video yang pertama kali, video YouTube-nya kita yang kita buat tentang mengenalkan konsep cuci touchless atau cuci tanpa sentuh
di Indonesia. Kita lihat dulu sebentar. Nah ini YouTube-nya kita ya, semua udah pada tahu lah. Nah, ini YouTube kita nih. Kita lihat video kita tahun berapa tuh yang paling pertama. Coba kita lihat dulu di sini. Yang paling pertama nanti kita coba urutkan dari yang terlama. Oke, ini ada 1 tahun yang lalu. 1 tahun ya. Usia YouTube kita udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun ya. Hmm. Udah 1 tahun yang lalu dan penontonnya pada saat itu adalah 16.000. Dan subscriber kita ya lumayan banyak lah, 18.000 Kalau untuk kita suatu YouTube ya. untuk suatu brand. Suatu brand 18.000, 18,4 ribu subscriber. Tapi ya kita sebetulnya tidak mengutamakan dari subscriber, tapi YouTube kita ini memang kita buat untuk memberikan informasi, mengedukasi masyarakat Indonesia. Betul sekali. Nah kita lihat nih sekarang, coba kita klik videonya. Nah, kita lihat di sini. Video pertama kita nih ya. Video pertama kita. Ini salah satu mitra kita atau calon mitra kita pada saat kita diminta Betul. sama dia untuk Demo bener produknya. enggak nih produknya ya. Di sini tuh ya nanti mungkin bisa dilihat secara detail dalam video di YouTube channelnya kita, cara cuci dan segala macamnya yang kita menggunakan alat home series gitu kan. Ini masih awal-awal kita mengenalkan ya. mengenalkan biar bisa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, dari video ini bisa kita lihat nih kotoran udah mulai rontok. Jadi memang tapi uniknya masyarakat Indonesia itu kalau tidak dicoba sendiri pasti nggak percaya. Walaupun sudah ada video yang sudah kita sajikan ya. Betul. Banyak yang bilang bahwa oh itu paling cuman edit, oh itu paling bersih pada saat basah aja. Basah aja motornya. Coba pas kering dilap pakai kanebo. Wah, itu kan banyak banget seperti itu. Jadi dari masukan-masukan netizen atau pertanyaan-pertanyaan netizen yang meragukan kita coba menjawab semuanya dengan fakta-fakta. Jadi bukan kita jawab dengan hal-hal yang masih ngambang, tapi kita jawabnya semuanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, ini mungkin dari 1 tahun yang lalu kali ya. Ini nama-nama yang netizen yang jawab ya. Netizen yang jawab. Banyak tuh. Coba kita bahas satu-satu nih. Nah, ini nih yang pertama nih, Ian Permana. Ini 1 tahun yang lalu nih dia komen ya. Ada yang like 3 orang juga. Pas keringnya videoin tanpa kanebo katanya. Itu karena kita juga mungkin masih video awal, jadi mungkin bukan pas keringnya kita video, tapi pas sudah selesai. Dan karena memang pada saat itu kita mikirin konten pengenalan konsep touches itu, kita kenalkan bahwa kotorannya sampai dengan rontok, terus kemudian kita membuktikan bahwa itu kotoran itu rontok tanpa harus perlu disentuh. Betul. Tapi memang banyak keraguan di situ bahwa itu kan rontok mungkin karena tekanan airnya rontok, mungkin karena memang sampahnya bekerja, tapi coba buktikan pada saat sudah kering. Tapi akhirnya kita coba buat video yang lain ya. Betul. Yang membuktikan bahwa produk kita memang yang nggak usah diomongin lagi lah, maksudnya dalam arti produk kita memang teruji bahwa merontok kotoran dengan baik dan sempurna. Memang dominasi sih komentar dari video pertama kita itu adalah keadaan basah ya. Memang karena pembuatan videonya terlalu singkat mungkin. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini masih banyak juga nih kan, ada yang bertanya di 1 tahun lalu kalau basah mah ya terlihat bersih, terus apa bisa bersih menyeluruh bos gitu kan. Kalau masih basah ya bersih-bersih aja kelihatannya. Saya chat, oh ini banyak juga pada saat itu sudah mulai yang antusias untuk menjadi mitra kita, karena kita juga kenalin kemitraan ya. Kemitraan. Itu mungkin satu cerita lagi yang nanti kita bahas tentang kemitraan itu. Terus ada yang mengenai tanya produknya belinya di mana dan segala macam. Jadi sebelum kita mengenalkan produknya kita itu untuk dijual bebas di pasaran, kita itu sudah mengikuti waktu itu ikut pameran ya. Pameran di Gias 2018 2019 saya lupa. 2019 ya. Tahu saya lupa ininya, nanti coba kita lihat lagi. Kalau nggak salah sih 2019 ya. Iya, kita pameran 2019. Betul. Kita mengenalkan produknya kita ke para pengunjung yang ada di Gias tentang produknya kita, dan banyak juga memang respon. Betul. Banyak sekali respon yang sangat ya mungkin percaya, juga mengapresiasi produknya kita, juga ada yang meragukan produknya kita, tapi ya memang itulah wajah penduduk atau konsumen Indonesia pada saat dikenalkan dengan suatu produk
yang memang belum ada awalnya, Betul. ya kan? Jadi cukup menarik sih, banyak tantangan ya. Banyak tantangan. Kita waktu pameran itu banyak sekali nyinyiran dengan booth-booth yang lain yang produk sejenis ya, masalah keamanan, masalah pH yang selalu disinggung gitu kan, karena di Indonesia ini apa? Di Indonesia ini terbiasa dengan pH netral, gitu, Ya. seperti itu. Terbiasa dengan pH netral, terus kemudian juga di Indonesia ini kalau kita lihat marketnya atau kebiasaannya masyarakat Indonesia itu memang menggunakan produk yang tidak seharusnya digunakan tapi digunakan. Nah itu Contohnya misalkan produk cuci piring, cuci piring. sabun cuci piring cair itu digunakan untuk mencuci kendaraan. Padahal sudah banyak artikel yang mengulas bahwa itu tidak diperkenankan, Tidak atau diperkenankan. tidak disarankan untuk menggunakan itu. Nah, cuman lagi-lagi memang karena mungkin Keadaan ekonomi juga satu mungkin ya, itu salah satunya. keadaan kemampuan finansialnya gitu kan, sehingga membiasakan dan akhirnya terbiasa, dan masyarakat pun atau pemilik kendaraan pun juga tidak mempermasalahkan itu. Dan itu dipublish. Sedangkan seharusnya kan kalau kita bertanggung jawab Betul. sebagai pemilik usaha dan juga kita bertanggung jawab terhadap konsumennya kita gitu kan, kita seharusnya memikirkan faktor keamanan, Betul. baik itu ke produk ataupun juga ke tukang cucinya. Tukang cucinya pertama, dan tentunya ke kendaraannya juga. Kendaraannya. Banyak cerita yang di luar sana kita dengar gitu ya, pengusaha-pengusaha cuci kendaraan bahwa turnover atau Pergantian. pergantian pekerja atau karyawan di tempat cuci itu banyak gitu kan, karena mungkin masalah kakinya yang basah kena air terus kemudian tangannya pecah-pecah, Pecah-pecah. kemudian juga ada kutu air di air kakinya dan juga. segala macam. Itu banyak sekali masalah-masalah di tempat pencucian Indonesia yang menjadi satu tantangan tersendiri ya mungkin bagi pemilik usaha. Di satu sisi pemilik usaha ingin memberikan hasil yang maksimal Betul. ke pemilik kendaraan. Di sisi lain juga pengusaha dituntut harus memberikan harga jasa yang seekonomis mungkin, gitu kan. Dan di sisi lain juga harus dapat memberikan upah yang diharapkan oleh operator yang bekerja gitu kan, operator tukang cuci yang bekerja. Jadi banyak sekali mungkin yang kita lihat di sini kompleksitas pengusaha cuci kendaraan yang selalu dituntut di kanan kiri, tapi dari sisi kalau kita ngelihatnya penghargaan atau apresiasi dari pemilik kendaraan ya, pemilik kendaraan terhadap jasa cuci itu terlihat masih dipandang sebelah mata, gitu nggak sih? Betul. Karena pekerja cuci di luaran sana yang lumrah di Indonesia itu terkadang dipandang sebelah mata gitu. Pekerjaan itu dipandang sebelah mata. Tapi dengan hadirnya Grass, sampo touchless pertama di Indonesia, tukang cuci naik level. Seperti yang dikenakan dikenakan kaosnya oleh Agent David. Jadi kalimat kang cuci naik level. Jadi untuk pekerja cuci itu sudah tidak lagi bersentuhan dengan shampoo secara langsung dan terus menerus. Yang selanjutnya tukang cuci sudah tidak lagi takut tangannya rusak, kakinya rusak, ataupun tidak merusak kendaraan kliennya, seperti itu. Terlebih lagi yang paling sering banyak kejadian itu tangannya cedera karena harus gosok. Bagian-bagian, bayangin bos, bagian-bagian kendaraan motor deh. Tapi itu digarisbawahi ya, kalau yang digosok secara tidak teratur, istilahnya tempat cuci yang sembarangan gitu. Tapi kalau tempat cuci premium ya dipastikan walaupun digosok mungkin dia juga ada aturannya. Tapi kalau misalkan yang sembarangan itu yang bahaya. Itu yang kita antisipasi, tempat pencucian yang sembarangan. Jadi tidak memikirkan kesehatan pegawainya juga, tidak memikirkan jangka panjang dalam
penggunaan produk itu sendiri seperti itu. Jadi kasihan juga kalau kita dengar cerita operator itu tangannya ada yang sampai luka gitu kan, karena bagian-bagian kendaraan yang harus memang dia gosok, bagian motor yang bagian dalam yang harus dia gosok karena luka karena seperti itu. Terus kemudian juga kelelahan karena bekerja. Karena mencuci satu mobil yang menggunakan sistem hidrolik itu kan sampai dengan kolong-kolong ya kalau kita perhatiin. Betul. Nah, kotoran yang di kolong itu kan cukup lumayan tebal. Dan itu operator harus memastikan bahwa yang dicucinya itu semuanya bersih. Kelelahan pekerjaan itulah yang mungkin jadi masalah utama juga kan, dan selain daripada penggunaan mungkin produk yang sampo yang tidak seharusnya. Tapi kita lihat juga memang ternyata ada beberapa pencucian kendaraan yang memang juga memikirkan kesehatan daripada operatornya. Itu sih cukup lumayan bagus ya menurut kita, dan kita sangat apresiasi terhadap pencucian-pencucian yang memang memikirkan juga kondisi karyawannya, memikirkan juga keamanan produk yang digunakan terhadap konsumennya, karena mereka pasti percaya bahwa barang yang dipakai berkualitas itu akan memberikan hasil yang bagus. Betul. Dan juga mungkin mereka percaya bahwa dari barang yang digunakan yang berkualitas itu akhirnya membuat para customer itu menjadi loyal untuk tetap mencuci di sana selain daripada kecepatan. Betul. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi nilai tambah yang lainnya, yaitu adalah kecepatan. Bersih, terus kemudian nggak baret, dan kemudian yang terakhir adalah cepat. Itu yang mungkin jadi nilai tambah baru di dunia pencucian di Indonesia, karena ya semua pencucian di Indonesia ini semuanya masih dilayani. Beda kalau di luar negeri ya, cuci sendiri. Ada juga yang dilayani sih, tapi harganya mahal kan. Iya. Ini cuci sendiri. Bayangin bos, cuci sendiri bos, gimana bos? Cuci sendiri pastinya, ya kan. Kalau di Indonesia ini pasti menghabiskan waktu yang sangat lama. Apalagi kita harus cuci truk sebesar itu, atau mobil-mobil premium yang kelasnya EPV gitu kan besar-besar ya. Kayaknya belum terbiasa kali ya masyarakat kita mungkin. Untuk ya mungkin terbiasa juga untuk mencuci kendaraannya di tempat mereka sendiri. Iya, di rumah. Paling di rumah. Menghabiskan waktu di rumah. Nah, itu kan juga menghabiskan waktu juga gitu loh. Menghabiskan waktu, menghabiskan air ya. Ya, banyaklah yang dibuang di situ. Iya, jadi sepertinya untuk mencuci kendaraan oleh pemilik kendaraannya sendiri, konsep seperti itu mungkin di Indonesia masih perlu perjuangan untuk bisa sampai akhirnya diterima mungkin ya. Suatu saat mungkin akan ada seperti itu, kita nggak tahu ya. Pasti mungkin akan ada kan seperti itu yang memikirkan ke sana gitu. Cuman kita lihat di Indonesia memang ada beberapa contoh yang tidak berhasil dengan konsep yang do it yourself atau kerjakan dengan sendiri. Itu salah satunya mungkin di restoran cepat saji kalau nggak salah. Itu saya lihat kalau di luar negeri kayak di Jepang lah gitu kan, dibilang teman saya yang tinggal di sana tuh bilang kayaknya kalau di Jepang itu makan di makanan cepat saji atau restoran cepat saji, setelah makan itu dibersihin sendiri bos, sampai ke tray makanannya, sampahnya harus dipisah, kayak yang kertas ribet pokoknya jadi konsumen tuh adalah raja memang di sana. Nah, dari kebiasaan masyarakat Indonesia mencuci di rumah sendiri, kita itu harus ribet dulu kalau misalkan mau cuci di rumah ya. Itu harus pakai koloran dulu, ya kan, pakai kaos-kaos yang ya biasa dipakai tidur atau dipakai santai di rumah, gitu kan. Tapi dengan adanya produk Grass, itu mungkin akan sangat mempermudah masyarakat Indonesia untuk mencuci kendaraannya di rumah. Ya. Seperti kita mau ke undangan, mobilnya masih kotor, tapi bisa dengan produk Grass itu cepat nyucinya, hanya butuh waktu setengah jam mungkin, paling lama ya, mungkin 15 menit gitu. Kalau yang enak juga sih sebenarnya kalau nyuci mobil pakai baju mau ke undangan sih enak juga, cuman mau disampaikan praktisnya gitu kan. Jadi, dengan alat yang sudah mumpuni, mungkin di rumah sudah memiliki alat, yang belum punya langsung saja datang ke Mitra Grass yang tersebar di Indonesia. Ya, jadi harus bagi mereka yang belum punya alat cuci yang bisa memumpuni untuk menggunakan produknya kita, saran kami
jangan paksakan cuci sendiri, capek. Iya. Capek, Bos. Cuci mobil itu capek. Pertama. Berat, Ber- berat. buang waktu Buang juga. waktu juga. Jadi saran kita nggak usah khawatir, tinggal kalian semua Grass Team lihat atau cari di websitenya kita, lalu klik daftar lokasi mitra di seluruh Indonesia itu ada di mana, karena kita udah tersebar Betul. 400 sekian ya, 400 berapa nanti kita coba cek ya di datanya kita, ada 400 sekian mitra di seluruh Indonesia, dan pastikan kalian mencuci ke mitra kita semua yang ada di sana, karena mereka siap untuk membantu merontokkan kotoran di kendaraan tanpa harus disentuh, dan nggak usah khawatir kalau dicuci di sana catnya jadi ngelupas atau misalkan rusak dan segala macam, nggak usah khawatir. Kan sudah dijelasin di awal tadi Betul. ya secara perkenalan kita. Betul. Nah, untuk kedepannya Grass Team boleh komentar di bawah untuk apa lagi nih yang kita akan bahas di Grass Talk program terbaru kita ya. Jadi jangan lupa pantengin terus sosial media kita, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kita, dan kasih komentar kita mau bahas apa sih untuk di program Grass Talk ini. Kita akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang beredar di masyarakat Indonesia. Tentunya terkait dengan mengenai pencucian ya. Betul. Pencucian, cara cuci, terus kemudian kalau misalkan ada yang mau menanyain tentang cara pakai produknya itu kayak gimana sih, gitu dan segala macam, nanti kita coba menjawab. Kita usahakan untuk menjawab semaksimal mungkin agar bisa langsung mudah difahami gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau banyak juga yang nanya tentang cara pakai itu seperti apa, takaran campur dan segala macam, padahal sudah ada videonya ya. Betul. Jadi silakan bebas, nggak harus melulu tentang produk kita, produk Grass Indonesia gitu kan, yang mau bertanya atau misalkan bos tolong dong bahas tentang ini dan itu, misalkan ada isu yang baru, silakan di komen di channelnya kita, oke? Mungkin cukup sekian konten Grass Talk kali ini, akan kita lanjutkan. Nanti akan kita pantau apa aja yang harus kita bahas selanjutnya di konten selanjutnya. Jangan lupa Grass Indonesia, salam tanpa sentuh.